Ada kabar bikin geger nih. Pemerintah lagi garap proyek mau sama jalan tol Semarang-Demak yang katanya jadi salah satu pembangunan tersulit di negeri ini. Tapi tunggu, yang bikin gua melongo bukan cuma tantangannya, melainkan proses pembangunannya. Bayangin jalan tol ini pakai bambu. Iya bro, bukan sembarang bambu. 10 juta bambu yang dipakai buat jadi fondasi dan struktur jalan. Bahkan bambu ini juga bakal dijadikan tembok laut alias tanggul alami yang bisa melindungi wilayah Semarang dan Demak dari ancaman banjir rob. Duh, keren banget kan? Dengan kata lain, jalan tol ini bukan cuma buat transportasi, tapi juga jadi benteng pertahanan melawan intrusi air laut. Dan hebatnya lagi, ini adalah inovasi anak bangsa yang belum pernah ada di dunia. Gimana ya proses pembangunannya? Apa ya seaman itu buat dipakai? Tonton sampai akhir ya bro, biar lo nggak ketinggalan fakta serunya. Pemerintah membangun tol Semarang-Demak bukan cuma buat mengatasi macet di jalur Pantura, tapi juga jadi solusi jitu buat ngelawan banjir rob di kawasan itu. Tol sepanjang 20 km ini dibangun sejak 2019, terbagi dalam 2 seksi. Seksi pertama, Semarang-Sayung, 10 km, masih dalam tahap pembangunan. Seksi kedua, Sayung-Demak, 16,3 km, rampung 2023, habis biaya 59 triliun. Yang bikin heboh, seksi pertama ini meski lebih pendek, biayanya jauh lebih mahal bro. Pemerintah anggarkan 1,8 triliun. Rata-rata setiap kilometernya tuh makan biaya sekitar 1 triliun. Kok bisa semahal itu? Rahasianya ada di medan jalannya. Kalau Sayung-Demak itu lewat daratan keras, jalur Semarang-Sayung beda cerita. Jalurnya melewati tanah lembek sampai 60 meter dan sebagian besar berada di perairan Laut Jawa. Nggak bisa sembarangan diuruk sob. Kalau asal timbun, tanahnya bakal tenggelam begitu aja, berapapun banyaknya. Mantan Menteri BUMN Dahlan iskan aja sampai bilang ini proyek tol tersulit di Indonesia. Tapi solusinya ternyata sederhana, bambu. Meski kelihatan remeh, bambu punya kekuatan luar biasa buat tanah lembek. Caranya, pola pancang. Bambu dirangkai memanjang untuk ditancapkan sebagai cerucuk. Toda pola matras. Rangkaian bambu dihamparkan seperti rakit sebagai fondasi. Batang bambu ini nggak cuma ngasih daya tahan, tapi juga mentransfer beban ke lapisan tanah lebih dalam. Gokil, kan? Fun fact, bro. Lokasi pemasangan bambu ini selebar 150 meter dan sepanjang 6 km. Setiap 7 bambu diikat jadi satu, lalu ditancapkan dengan jarak 1 meter. Jadi jangan salah sangka, matras bambu ini bukan buat mengapung, tapi jadi bagian fondasi super kokoh. Setelah dirakit, matras bambu dilapisi geotekstil super kuat, 200 kN, lalu udah ditutup tanah setebal 10 meter di atasnya. Hamparan bambu yang sama disusun lagi, dilapisi geotekstil lagi, dan ditutup tanah lagi. Proses ini diulang sampai 17 lapis. Kebayang dong? Bambu sebanyak itu bakal turun ke dasar laut setelah semua lapisan ditimbun. Makanya, jumlah bambu yang dibutuhkan luar biasa. 10 juta batang. Tapi tunggu, nggak sembarang bambu boleh dipakai loh. Persyaratan bambu. Umur minimal 3 tahun kajian supaya lebih kuat. Panjang 10 meter masa dan diameter 6 meter. Untungnya, bambu tumbuh cepet banget bro. Dalam sehari bisa tumbuh 3 cm. Jadi, pemerintah nggak perlu takut stok bambunya habis. Kerennya lagi, ide brilian ini datang dari anak bangsa, insinyur lulusan ITB, Andi Kurnia Kartawirya. Sob, tahu nggak? Teknologi ini sebenarnya pengembangan dari metode lama. Waktu perang dulu, tentara juga pakai teknik serupa buat bikin jalan melintasi rawa. Tapi baru kali ini, teknologi bambu dipakai untuk proyek jalan tol. Inovasi ini adalah hasil riset Andi saat mengambil gelar doktor di Malaysia. Uniknya lagi, jalan tol ini bukan cuma jalan biasa. Loh, fondasinya selebar 150 meter, padahal lebar jalan tol cuma 50 meter. Kenapa bisa begitu? Karena tol ini juga difungsikan sebagai tanggul laut. Tujuannya, supaya banjir rob berhenti, dan tanah di sekitar tol jadi produktif lagi. Awalnya, rencananya ada 2 proyek terpisah, tol dan tanggul laut. Tapi pemerintah memutuskan untuk menggabungkannya
biar lebih efisien dan efektif. Cerdas banget kan? Pada Februari 2023, Seksi 2 selesai dan langsung diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, beliau meresmikan Tol Semarang-Demak Seksi Sayung-Demak. Sementara itu, pengerjaan Seksi 1 masih dikebut dengan target selesai pada 2025. Harapannya, proyek ini bisa melindungi kawasan Semarang dan Demak dari tenggelam lebih dini. Bayangin bro, masa depan daerah ini bisa berubah total. Menurut lu gimana sob? Keren banget kan inovasi anak bangsa ini? Jangan lupa tulis pendapat lo di kolom komentar. Like, share, dan tag teman-teman lo biar mereka juga tahu seberapa penting proyek ini. Buat Indonesia,